Bapak Ibu, Oma Opa yang terkasih dalam Kristus, kita mau mengawali persekutuan doa pada hari ini dengan sukacita besar, dengan rasa syukur, karena setiap hari kita diberkati. Amin. Amin. Sebagaimana juga hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan adalah hari yang baik bagi kita semua. Mari kita tepuk tangan untuk memuji Tuhan. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Di dalam Tuhan bersuka, di dalam Tuhan kita nyatakan sukacita kita. Bersuka dalam Tuhan, mari bersuka, bersukacitalah, bersukacitalah, bersuka dalam Tuhan, sekarang bersukacitalah. Kita nyatakan sekali lagi, hari ini hari yang dijadikan Tuhan. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Di dalam Tuhan bersuka, di dalam Tuhan bersukacitalah. Bersuka dalam Tuhan, mari bersukacitalah, bersuka dalam Tuhan, sekarang bersukacitalah, sekarang bersuka, sekarang bersuka, sekarang bersukacitalah. Tangan, boleh duduk. Ternyata umat di sini luar biasa. Waduh, saya nggak angkat untuk berdiri, semua berdiri karena semua mau bersukacita, semua mau memuji Tuhan, mempersembahkan yang terbaik, bukan hanya hati kita tetapi juga gerakan pujian nyanyian bagi Dia. Amin, amin ya. Bapak Ibu dan Oma Opa ya, memang setiap hari itu kita harus bersyukur ya, karena Tuhan selalu menambahkan berkat-berkatnya ya, yang kadang kita nggak sadari ya, karena kita selalu melihat apa yang kita nggak ada, apa yang kita nggak punya ya. Jadi kita selalu bilang, Tuhan kenapa ya permohonanku yang ini nggak dikabulkan ya, padahal Tuhan sudah beri banyak dalam hal-hal yang lain. Seperti hari ini kita diberi kesehatan, hari ini kita diberi sukacita, hari ini diberi kesempatan untuk berjumpa dengan teman-teman semua yang ada di sini. Amin saudara-saudara, amin ya. Maka hari ini temanya adalah pengampunan Tuhan yang besar. Kita banyak kesalahan ya, dosa kita. Benar, kita selalu punya niat untuk menjadi orang yang baik. Benar gak Bapak Ibu, Oma? Benar gak? Di dalam doa-doa kita selalu berdoa gak supaya kita semakin dibentuk oleh Tuhan,
supaya kita bisa menjadi pribadi yang lebih baik lagi, supaya relasi kita dipulihkan dengan semua orang-orang yang terdekat, terutama ya di dalam keluarga ya. Tetapi kedagingan, godaan dunia seringkali menyeret kita, ya, menyeret kita lebih jauh lagi ke dalam dosa yang sama lagi. Saya pun begitu, ya. Saya tuh doa untuk menjadi orang baik. Tuhan beri kesabaran, ya, karena saya kebetulan tinggal dengan mami saya, ya. Semua orang kenal mami saya, ya. Tapi semua juga mungkin bahwa hidup bersama dengan orang yang sudah tua, saya juga menjelang tua begitu ya. Pasti kita tuh ada banyak hal-hal yang tidak klop begitu. Ini jadi curhat ya, saya sebenarnya bukan curhat, sharing dan kesaksian juga ya gitu ya. Nah, bagaimana saya bisa benar-benar lebih mengasihi ya terhadap orang-orang yang justru hari ini membutuhkan. Nah, mungkin oma opa di sini juga sering berharap gitu, anak saya kok kurang perhatian ya, anak saya kok kurang ngerti saya ya. Coba hari ini kita juga mau koreksi ya. Kita juga banyak hal-hal yang kurang berkenan ya di hadapan Tuhan, di hadap dan sesama. Hari ini kita mau menyampaikan tobat kita kepada Tuhan ya, bahwa Tuhan selalu membuka pintu tobatnya, bahwa Tuhan mau pulihkan kita seperti salju yang bersih dan Dia tidak pernah mengingat-ingat lagi kesalahan kita. Sejauh timur dari barat, Engkau membuang dosaku. Tiada Kau ingat lagi pelanggaranku. Jauh ke dalam tubir laut, Kau melemparkan dosaku. Tiada Kau perhitungkan kesalahanku. Tuhan sungguh mengasihi kita, kasih-Nya begitu besar. Betapa besar kasih pengampunanmu Tuhan. Tak Kau pandang hitam hati yang hancur. Ku mau berterima kasih kepadamu Tuhan. Ku berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Pengampunan yang Kau beri, pulihkanku. Kita mau angkat lagi lagu ini. Kita resapi benar-benar bahwa Ia sungguh mengasihi kita. Dia mau mengampuni segala dosa-dosa kita. Dia mau membuang jauh segala kesalahan kita. Untuk dipulihkan, untuk dibangkitkan. Sejauh timur dari barat, Engkau membuang dosaku. Tiada Kau ingat lagi pelanggaranku. Ku bersyukur Jauh ke dalam tubir laut, Kau melemparkan dosaku.
Bapa di dalam surga, selamat pagi. Kami bersyukur dan berterima kasih Tuhan, karena cinta-Mu yang luar biasa. Kau selalu datang untuk membuka pintu maaf saat kami bersalah dan berdosa yang tiada batas. Kami mohon ampun kepadamu Tuhan. Biarlah Kau juga kuatkan dan ajar kami untuk menjadi pribadi yang lebih baik, untuk hidup lebih semakin berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Kalau saat ini Tuhan, kami masih menyimpan amarah, kami masih menyimpan dendam, kami masih menyimpan kekesalan kepada saudara-saudara kami. Kiranya Engkau juga boleh lembutkan hati kami. Kau boleh kami memberikan pengampunan kepada saudara-saudara kami, karena kami juga penuh dengan kedosaan Tuhan. Kiranya Tuhan, Engkau juga mau ajar kami selalu Tuhan, untuk menjadi pribadi yang penuh kasih, yang mampu untuk mengampuni saudara-saudara kami tanpa batas, sebagaimana Engkau telah mengampuni kami terlebih dahulu. Bapak Ibu, kita juga sekarang mau bersyukur karena Tuhan begitu baik di dalam kehidupan kita. Bukan hanya Dia menyembuhkan jiwa, roh kita, tetapi juga Dia mau mendengarkan segala keluh kesah kita. Kita mau angkat pujian syukur agar apa yang selama ini Tuhan telah limpahkan kepada kita tidak sia-sia, dan kita mau mengembalikan puji syukur atas segala anugerah dan berkat yang Dia berikan dalam kehidupan kita. Ku naikkan syukur padamu Yesus, ku sembah sujud kepadamu Tuhan, di hadapan tata kemuliaan-Mu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku naikkan syukur padamu Tuhan. Ku naikkan syukur padamu Yesus, ku sembah sujud kepadamu Tuhan, di hadapan tata kemuliaan-Mu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Segala puji syukur bagimu
kasih Yesus untuk semua anugerah dan cinta-Mu yang begitu besar dalam kehidupan kami. Kami bersyukur Tuhan untuk waktu yang hangat ini yang Kau berikan, untuk keluarga yang Kau berikan kepada kami, untuk teman-teman, untuk saudara-saudara, untuk semua percobaan-percobaan yang datang dalam kehidupan kami, yang membuat kami semakin bertumbuh dan berharap melekat padamu. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan untuk setiap pengampunan-Mu yang Tuhan selalu berikan di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, Engkau yang selalu setia, yang selalu ada, yang selalu menyertai selalu di dalam perjalanan hidup kami. Terima kasih Tuhan. Terima Terima kasih kasih Tuhan. Terima kasih ya Tuhan buat penyertaan-Mu dalam setiap langkah kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus atas nafas kehidupan yang Kau berikan pada kami sampai dengan hari ini. Terima kasih juga untuk hari yang cerah pada pagi hari ini sehingga kami boleh berkumpul untuk memuji dan memuliakan nama-Mu selalu. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan untuk kebaikan-Mu yang selalu ada dan selalu baru setiap pagi dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan karena Kau begitu baik, Kau begitu mengasihi kami. Terima kasih Tuhan untuk pertolongan-Mu yang tak pernah terlambat dalam hidup kami, selalu tepat pada waktunya. Kami bersyukur padamu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Masih banyak doa-doa dan ucapan syukur yang kami panjatkan kepadamu, yang Engkau tahu sendiri dan selidiki hati kami masing-masing. Pada saat ini Tuhan, kami juga mau membagi pengalaman-pengalaman hidup kami bersama Engkau, yang kami harapkan dapat saling menguatkan di dalam komunitas ini. Kami percaya Tuhan, Engkau berikan keberanian kepada Bapak, Ibu, dan Oma yang ada di sini untuk bisa bersharing dan menyatakan betapa Engkau baik dalam kehidupan kami masing-masing. Kami mau selalu bersyukur dan membagikan apa yang menjadi pengalaman hidup kami bersama Engkau untuk bisa kami saling menguatkan. Kasih Tuhan. Bapak Ibu di dalam Kristus, gimana? Merasa ada penyembuhan di dalam lagu puji-pujian tadi? Amin. Amin ya. Kita temanya pengampunan ya. Pasti kita semua juga punya banyak pengalaman soal mengampuni, diampuni. Benar nggak? Benar ya. Ya. Pernah disakitin nggak? Pernah. Pernah ditipu? Sering katanya. Ya. Terus pernah kecewa? Sering ya. Nah, kalau sering pernah. Nah, sekarang saya undang nih ya. Gimana punya pengalaman dalam pengampunan? Bisa yang sifatnya, oh saya ternyata sudah bisa memberikan pengampunan. Bisa juga pengalaman yang sampai sehari ini nih, sakitnya nih belum hilang nih, masih di sini. Gitu ya, kayak lagu kan, sakitnya tuh di sini gitu ya. Gak apa-apa. Jadi pengalaman itu, sharing itu bisa sesuatu yang sudah kita lalui, bisa sekarang kita lagi alami, bisa baru mulai dan seterusnya ya. Syukur nanti kalau yang ternyata pengalamannya itu masih sekarang dialami, kita bisa doakan bersama-sama. Benar ya, puji Tuhan ya. Ya, jadi memang itu pengalaman yang gak mudah ya, dituduh, kita mau mengampuni begitu ya, pasti proses ya. Tetapi paling tidak udah ada keinginan untuk mengampuni, Tuhan pasti bantu untuk pulihkan ya. Ibu ya, kita doakan nanti bersama-sama. Saya cuma tambah sedikit, kenapa saya tadi gak pakai kacamata, tiba-tiba saya pakai kacamata. Ini soal pengampunan soalnya ya. Ini kacamata ya, saya baru bikin, ini banyak goresan-goresan ya, anjing.
Mengampuni itu enggak hanya selalu kepada manusia, siapapun kita ada punya kesalahan, siapapun kita bisa enggak menerima kesalahan-kesalahan tersebut ya. Memang sengaja saya pakai tulus dalam kondisi rusak supaya saya diingatkan gitu ya bahwa kita juga harus mengampuni. Jadi kita bisa enggak mengampuni untuk menerima hal-hal yang jelek dari orang lain ya, dari jelek orang lain yang masih kita lihat. Begitu ya ibu-ibu ya. Jadi ini kacamata untuk mengingatkan saya nih. Kamu bisa juga enggak untuk mengampuni karena Tuhan sudah lebih dulu mengampuni kamu dengan segala kedosaan, dengan segala pelanggaran yang tak terhitung. Amin. Ya, nanti kita doa sama-sama juga ya untuk bisa pengampunan ya. Yuk kita lanjutkan yuk. Kita akan angkat satu pujian. Kita mau bersyukur gitu ya. Bahwa begitu besar kasih Tuhan dalam pengampunan ya. Khususnya pada hari ini juga banyak hal yang nanti kita bisa sampaikan, kita bisa keluhkan ya, yang kita mau Tuhan angkat pulihkan agar di dalam kehidupan kita boleh melalui berjalan dengan lebih ringan karena kita nggak mau menyimpan borok penyakit segala dendam-dendam ya yang membuat hidup kita jauh dari Tuhan dan juga membuat hidup kita jauh dari sesama. Kita akan angkat pujian ini. Yang diri silakan karena ini lagunya cukup semangat. Yang mau apapun bebas. Di hadapan Tuhan tidak ada yang tidak layak. Tuhan menerima segala segala persembahan, segala apa yang kita mau bawa kepadanya. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu, menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri dan kini hanya untukmu. Kita panjatkan lagi kasih yang begitu besar. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu, menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri dan kini hanya untukmu. Baik Bapak Ibu, kita sebentar lagi akan masuk ke dalam firman. Kita mau siapkan hati kita mau menyembah Dia lebih dalam lagi agar hati kita layak untuk ditaburi firman. Yang kuat boleh duduk, tapi yang lain kalau bisa berdiri ya. Penyembahan ini agar semua firman-firman yang ditaburkan kita boleh dijadikan tanah yang subur untuk firman-firman dapat bertumbuh dan berbuah melimpah. Ku ada sebagaimana ku ada, berdiri menghadap tatamu Bapa. Semua karena anugerah-Mu yang telah selamatkanku. Ku hidup dalam segala kelimpahan, ku layak untuk melayani Tuhan. Semua karena anugerah-Mu
Tuhan. Besar anugerah-Mu, melimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah. Besar anugerah-Mu. Sembah dan puji penuhi tata-Mu. Sembah dan puji penuhi tata-Mu. Sembah dan puji penuhi tata-Mu. Yesus Tuhan adalah Raja. Sembah dan puji penuhi tata-Mu. Sembah dan puji penuhi tata-Mu. Yesus. Sembah dan puji penuhi tata-Mu. Yesus Tuhan adalah Raja. Sembah dan puji penuhi tata-Mu. Sembah dan puji penuhi tata-Mu. Yesus. Sembah dan puji penuhi tata-Mu. Yesus Tuhan adalah Raja. Sembah Dia, puji Dia. Sembah dan puji penuhi tata-Mu. Sembah dan puji penuhi tata-Mu. Yesus. Sembah dan puji penuhi tata-Mu. Yesus Tuhan adalah Raja. Yesus Tuhan. Yesus Tuhan adalah Raja. Yesus Tuhan adalah Raja. Engkau Raja yang patut kami sembah dan kami muliakan sepanjang hidup kami. Engkaulah Allah yang berkuasa, yang bertahta atas segala bumi dan isinya. Kami mau selalu memuji-muji Engkau ya Tuhan, dengan segenap hati, jiwa dan pikiran kami. Kalau saat ini Tuhan, kami boleh berada di tempat ini Tuhan. Kami mau mendengar apa yang Kau firmankan di dalam kehidupan kami. Kami berterima kasih dan bersyukur Tuhan, karena Engkau telah mengutus
hamba-Mu Ibu Yulika di tempat ini Tuhan. Kiranya Engkau berkati dan Kau pakai ia Tuhan, seturut kehendak-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan, apa yang akan disampaikan itu semua berasal daripada-Mu. Berkatilah pikiran hati dan bibirnya Tuhan, agar semua yang disampaikan kepada kami adalah suara-Mu sendiri. Kami percaya Tuhan, setiap orang yang Kau pakai akan Kau sempurnakan dan Kau akan buat karyanya dahsyat, melebihi segala kemampuan kami sendiri. Oleh sebab itu ya Tuhan, kami pun mau Kau pakai Tuhan. Bukan saja Kau sembuhkan, Kau bebaskan dari segala dosa dan kesalahan kami, tetapi kami juga menyediakan diri Tuhan untuk Kau pakai bagi kemuliaan-Mu Tuhan. Kami serahkan semua waktu ini Tuhan hanya ke dalam tangan-Mu. Kuduskan dan berkatilah agar semuanya menjadi baik dan berbuah pada waktunya. Terpuji-pujilah Engkau kini dan sepanjang segala masa. Amin. Silakan Ibu. Selamat pagi. Apa kabar? Luar biasa baik. Apa kira-kira hubungan antara Imlek, ini kan bajunya pada cerah-cerah ya panitia ya. Lalu tema kita pengampunannya besar dan kita mau masuk ke masa Prapaskah ya. Kita akan masuk Rabu Abu. Nah kira-kira benang merahnya apa tuh? Ada nggak dari Ibu pertobatan? Wah ya, ada lagi selain pertobatan? Antara Imlek, kita mau ngomongin soal pengampunan Allah yang besar. Lalu kita juga mau masuk ke masa Prapaskah atau Rabu Abu. Kira-kira benang merahnya atau apa yang kira-kira masuk di situ? Ada nggak? Oh iya ya, oke. Ada? Nggak harus benar juga nggak apa-apa sih. Salah satunya akan kita temukan, sama-sama kita buka dulu deh ya. Mazmur 130, saya diminta untuk membawakan tema ini, pengampunannya besar, diambil dari Mazmur 130. Karena itu mungkin kalau ada yang bawa kitab suci silakan membuka atau ditampilkan ya di depan ya. Oke, bisa ya ditampilkan ya. Kalau enggak, kalau yang bawa gadget boleh juga dibuka di e-Katolik ada juga ya, Mazmur 130. Enggak panjang Mazmurnya, cuma 8 ayat, jadi enggak terlalu banyak ya. Oke, saya akan mulai di ayat 1 ya. Dari jurang yang dalam, aku berseru kepadamu ya Tuhan. Ayat 2, Tuhan dengarkanlah suaraku, kiranya telingamu menaruh perhatian kepada suara permohonanku. Oke, ayat 3. Oke, kita baca ya sama-sama ya, 1, 2, 3. Jika engkau ya Tuhan mengingat-ingat kesalahan, Tuhan, siapakah yang dapat bertahan? Ayat 4. Tetapi padamu ada pengampunan, supaya orang takut akan engkau. Ayat 5. Aku menanti-nantikan Tuhan, jiwaku menanti-nanti, dan aku mengharapkan firman-Nya. Ayat 6. Jiwaku mengharapkan Tuhan lebih daripada pengawal mengharapkan pagi, daripada pengawal mengharapkan pagi. Ayat 7. Berharaplah pada Tuhan, hai Israel, sebab pada Tuhan ada kasih setia
dan banyak sekali pembebasan dilakukannya. Ayat terakhir. Dialah yang akan membebaskan Israel dari kesalahannya. Demikianlah sabda Tuhan. Benang merah antara perayaan Imlek yang akan kita rayakan, tetapi juga kita akan masuk di dalam masa Prapaskah, kita akan masuk dalam Rabu Abu, tapi juga ada hubungannya sama Valentine. Ya, makanya ada yang baju merah, ada juga yang pinky-winky ya. Nah, benang merahnya ada di ayat 7, yaitu kasih setia. Ya. Pengampunan Allah itu adalah gift, ya, hadiah yang diberikan Allah kepada kita. Bahkan kenapa Allah mengutus anaknya yang tunggal, atau misalkan begini, saya baru ngajar beberapa hari yang lalu, ada pertanyaan, kenapa sih kita mesti menginjil? Kenapa sih kita mesti membawa atau mewartakan Yesus kepada orang lain? Dan ini di pertanyaan ini disampaikan oleh orang yang sudah lulus sekolah evangelisasi. Nah waktu ini disampaikan ke saya agak bingung gitu. Kira-kira waktu dia ikut di kelas evangelisasi, apa dia sering bolos gitu pengajaran itu. Sehingga pertanyaannya kenapa sih gitu. Kenapa Yesus waktu bangkit dia bilang gitu, kenapa dia gak nunjukin diri ke semua orang aja, dia bilang gitu ya. Itu pertanyaan yang dia bilang. Sehingga kita gak perlu capek-capek untuk menginjil gitu. Dari pertanyaan itu kemudian pertanyaannya saya balikin lagi ke dia. Kalau misalkan Allah mau menyelamatkan kita, ya, bisa nggak dia lakukan dari sorga? Bisa nggak? Bisa. Kan dia menciptakan langit dan bumi dengan segala isinya. Artinya Allah itu maha kuasa, ya, sehingga dia bisa melakukan itu. Tetapi kenapa Allah memilih untuk turun, ya, merendahkan diri, jadi seperti manusia, berjalan seperti manusia, tetapi lebih daripada itu kemudian dia disingkirkan. Ya. Dia dikatain orang gila, dikatain kesurupan, ya, dikatain penuh dengan roh Beelzebul, pokoknya digosipin deh dia. Digosipin, disingkirkan, ya, dihianati, lalu disiksa pula, lalu harus mati juga di atas kayu salib gitu. Jadi untuk apa? Yaitu untuk menunjukkan kasih Allah yang begitu besar. Di mana Allah mau menyelamatkan kita, dia menjadi sama dengan kita untuk menunjukkan kepada kita bahwa Allah itu bukan seperti yang dikatakan bahwa Allah itu isinya hukum doang, peraturan-peraturan doang, enggak. Tetapi Allah adalah kasih, Bapa adalah kasih. Kan itu juga Valentine, kita mau merayakan itu. Tidak akan ada pengampunan tanpa kasih, tanpa kesetiaan Tuhan. Allah kepengen untuk membangun relasi, mau menunjukkan bahwa begitu besar kasih Allah dalam hidup kita, sehingga dia bahkan mau membayar apa yang bisa kita bayar, yaitu dosa kita. Kita balik dulu ya ke Mazmur 130. Mazmur ini sangat terkenal di dalam gereja Katolik ya, Mazmur 130 ini bahkan masuk di dalam, ada satu istilah dalam bahasa Latin yang buat orang Katolik yang belajar liturgi biasanya tahu ya, yang disebut dengan Dei Profundis. Di mana Dei Profundis ini ada di ayat 1-nya. Di ayat 1 dibilang dari jurang yang dalam. Artinya biasanya Mazmur ini dipakai untuk orang Israel yang Yahudi asli, itu kalau mereka mau ziarah. Mereka itu kan suka merantau ya,
keluar dari daerahnya gitu ya untuk ekonomi, finansial dan segala macam untuk bisnis. Tapi minimal setahun sekali biasanya mereka umroh gitu ya. Kalau kita bilangnya umroh atau ziarah lah gitu. Balik ke Yerusalem. Nah dalam perjalanan balik biasanya ini adalah mazmur salah satu yang mereka bacakan. Ya, menjadi bahan doa mereka. Tetapi juga di dalam gereja Katolik ini juga adalah bacaan yang selalu dipakai atau salah satu bacaan dari kitab suci yang dipakai untuk masa-masa pertobatan. Ya. Tetapi bukan itu aja, biasanya juga mazmur ini dipakai untuk mendoakan arwah. Ya. Mazmur ini biasanya didaraskan atau bagian lalu setelah itu diikuti dengan Bapa Kami ataupun Salam Maria. Jadi kalau Bapak Ibu misalkan mau mendoakan orang yang kita kasihi yang sudah wafat, mazmur ini juga bisa dipakai. Karena di sini dikatakan dari jurang yang dalam. Nah ada satu juga kata di dalam bahasa Yahudi yang disebut dengan Sheol. Sheol itu adalah satu tempat yang gelap gitu ya. Tempat yang dingin. Atau dengan kata lain tempat yang sepertinya tidak ada Allah. Tetapi di sini dari jurang yang dalam juga berbicara ketika seseorang ada dalam kondisi yang terpuruk sepuruk-puruknya. Ya. Orang yang jatuh sejatuh-jatuhnya. Dia ada di tempat yang dia udah gak bisa berusaha lagi buat pulih. Atau buat bangkit, udah gak bisa lagi. Karena dikatakan dari jurang yang dalam. Salah satu contoh ceritanya bisa kita baca dalam kitab Yunus. Ya, kalau ingat cerita Yunus itu yang paling terkenal dari cerita Yunus itu apa sih? Masuk ke perut ikan, ya benar. Nah di perut ikan kira-kira ada lampu nggak? Nggak ada. Ya. Ada matahari nggak? Nggak ada. Nggak ada sinar yang masuk. Gelap, pekat di situ. Nah kalau kita lihat di dalam Yunus bab 2 ayat 2. Kalau bisa keburu mungkin boleh pindah ke Yunus. Yunus bab 2 ayat 2. Saya bacain ya. Yunus bilang gini, waktu dia ada di perut ikan, dia bilang gini, dalam kesusahanku aku berseru kepada Tuhan. Nah itu mirip kan ya dengan ayat 1 tadi, dari jurang yang dalam aku berseru kepadamu ya Tuhan. Nah Yunus juga ngomong gini, dalam kesusahanku aku berseru kepada Tuhan, kita baca bareng-bareng. Dan ia menjawab aku, dari tengah-tengah dunia orang mati, aku berteriak dan kau dengarkan suaraku. Nah ini kata Sheol. Jadi kalau dalam hidup kita hari-hari ini, kita merasa gelap, bisa secara fisik, bisa juga ya. Mungkin tiba-tiba kok gelap ya gitu bisa juga ya. Atau kita ada dalam sebuah kegelapan yang kita nggak bisa lihat jalan keluar apapun. Ya. Atau kita benar-benar ada merasa kayak ditinggal sendirian. Ya, nggak ada yang memperhatikan. Nah baca deh mazmur ini. Ya, ini mazmur yang tepat. Karena ini ada dalam kondisi yang seperti itu. Karena itu tidak heran ketika mendoakan arwah yang ada di api pencucian, biasanya mazmur ini juga dipakai. Jadi mazmur ini bukan cuma bicara soal kematian, tetapi juga bicara soal bisa juga kehancuran ya, secara spiritual. Kita merasa jauh banget dari Tuhan. Kita merasa doa kayak mentok di plafon, ya, kayak nggak kemana-mana gitu doa kita, ya. Atau kita merasa begitu kesepian karena situasi Sheol itu situasi yang dingin. Nggak ada kehangatan. Ya, jurang yang dalam itu mungkin oksigen juga rada-rada kurang di situ ya. Dalam jurang yang dalam itu. Tetapi yang pasti gelap. Kita nggak tahu arahnya mau kemana. Dan di sini kita melihat dari tempat yang seperti itu yang mungkin kita bisa relate.
dalam situasi seperti itu. Bisa juga jurang yang dalam, penderitaan yang gak habis-habis. Masalah yang gak kelar-kelar. Ya. Atau penderitaan yang ekstrim banget. Udah jatuh ketimpa tangga pula misalkan seperti itu. Dan kita bisa bilang, Tuhan dari jurang yang dalam ini aku berseru kepadamu. Kita bisa baca Mazmur ini. Jadi ini Mazmur yang bagus. Bahkan salah satu Mazmur yang biasanya diucapkan pada masa-masa ziarah. Terutama kita baru ngelewatin ya tahun jubilium ya. Nah seperti itu bisa dipakai. Dan setiap kita bisa relate di sini. Kesedihan yang gak kelar-kelar. Dosa yang itu juga ya. Yang kita jatuhnya ya di situ-situ juga dan kita paling tahu ya kekurangan ataupun kerapuhan kita. Atau keputusasaan yang rasanya mati juga takut gitu ya. Tapi hidup juga gak mau gitu. Ya, jadi seakan-akan ya gelap, memang situasi yang gelap. Nah itulah jurang yang dalam. Atau yang dibilang dengan Seul tadi. Ya. Dan si pemazmur sama seperti Yunus tadi, ayat 2 bilang, dengarkanlah suaraku. Artinya dia gak yakin ketika dia lagi doa, Tuhan denger. Karena dia minta, Tuhan dengarkanlah suaraku. Kiranya telingamu menaruh perhatian kepada suara permohonanku. Dia berdoa tapi dia gak yakin dengan doanya. Karena itu dia meminta kepada Tuhan, dia berseru dari seakan-akan Tuhan itu begitu jauh meninggalkan dia. Sehingga dia harus berseru, dia harus berteriak ya. Karena dia bilang dia dalam jurang yang dalam. Apa yang dia harapkan? Ayat 3, dia berharap Tuhan amnesia. Tuhan gak ingat. Apa yang gak diingat? Kesalahannya. Apapun kesalahan itu yang membuat dia ada di dalam jurang itu. Artinya bisa jadi sebelumnya dia gak ada di situ. Ya. Sebelumnya dia ada di tempat yang ada kehangatan, yang ada matahari, yang ada terang. Tetapi sekarang dia terpuruk sampai di situ. Dan dia tahu persis kenapa dia ada di situ. Karena di ayat 3 dikatakan, Tuhan please deh, jangan ingat-ingat kesalahan saya. Ya. Karena kalau di matamu yang diingat cuma salahnya saya doang, habis saya Tuhan. Ya. Mati saya Tuhan, karena di situ dikatakan siapa yang bisa tahan. Kalau ketika Tuhan lihat saya, yang dia ingat boroknya saya, buruknya saya, jeleknya saya, gak bagusnya saya, baunya saya, dosa-dosa saya. Manusia mana yang bisa selamat Tuhan? Dan di sini imannya mulai muncul di ayat 4. Tetapi padamu Tuhan ada pengampunan. Pengampunan di sini berbicara soal perubahan, ya, transformasi. Dari Seul, tempat yang gelap, tanpa kehidupan, menjadi bukan lagi Seul, tapi Shalom. Ya. Di mana Shalom itu adalah gambaran kesejahteraan, gambaran damai sejahtera, gambaran keselamatan, pemulihan, penebusan, sukacita, dan damai sejahtera. Sehingga Mazmur 130 ini bukan cuma Mazmur pertobatan, tetapi juga pengharapan. Bahwa dalam hidup saya ada bukan di Seul, tetapi di Shalom. Coba kita bilang kiri kanan, Shalom. Gak ada orang bilang shalom sambil cemberut ya. Karena kita tahu pasti arti kata shalom itu membahagiakan. Arti kata shalom itu damai sejahtera. Karena ketika Yesus bangkit, kata pertama yang dia sampaikan kepada murid-muridnya bukan Seul. Saya bangkit nih dari Seul, enggak. Tetapi ketika dia bangkit, dia menerobos tembok, apa yang dia bilang ke murid-muridnya?
Shalom, damai sejahtera. Ya, yang ini disampaikan oleh Yesus. Di dalam kitab suci, kata kesalahan yang disampaikan oleh si pemazmur ini, Tuhan jangan ingat-ingat kesalahanku. Nah biasanya kesalahan atau kita kenal dengan dosa, itu di dalam kitab suci artinya bisa agak berbeda-beda. Ya. Mungkin kita bisa mengatakan oh ada dosa kecil, ada dosa besar, misalkan seperti itu. Tetapi arti katanya juga ternyata dalam kitab suci terutama dalam perjanjian lama itu agak berbeda-beda. Saya belajar ini dari mana? Dari penjelasan Ignatius Kardinal Suharyo di podcast Api Karunia Tuhan. Ya. Waktu saya dengerin, wah ini cakep banget nih penjelasan dari beliau ya. Contohnya kita bisa lihat di Roma 3 ayat 23. Kalau yang pada kitab sucinya silakan dibuka, mungkin bisa ditampilkan ya. Roma 3 ayat 23, biasanya yang udah kelar sekolah evangelisasi hafal harusnya ayat ini ya. Karena dikatakan karena semua orang telah berbuat dosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Nah, kata dosa di sini dalam bahasa Yunaninya digunakan kata hamarsia. Di mana hamarsia itu punya arti yaitu karakter yang kurang bagus. Atau karakter yang menyebabkan seseorang gagal. Atau karakter yang menyebabkan seseorang itu hancur. Bahasa Inggrisnya fatal flaw. Ya, flow itu apa ya? Bukan, flawless tanpa kecacatan gitu ya. Tetapi ini cacat jiwanya parah banget gitu. Cacat jiwanya itu. Nah, Bapak Kardinal menjelaskan hamarsia kurang lebih kalau misalkan orang mau memanah, panahnya tuh nggak tepat sasaran, meleset. Nah itu kata dosa di situ. Karena itu digunakan kata kehilangan kemuliaan Allah. Artinya harusnya kita, setiap kita adalah imago Dei. Kita adalah gambar dan rupa Allah. Tetapi karakter yang flow tadi, karakter yang gak bagus tadi mengaburkan atau menghilangkan imago Dei itu. Gambaran Allah itu. Jadi hilang. Contoh karakter yang gak bagus, yang ekstrim ya, kalau misalkan fatal, misalkan serakah. Serakah, sebenarnya dia udah cukup, tapi dia selalu merasa kagak cukup. Selalu ada aja yang kurang. Ya, mau finansial kek, mau kecantikan kek, selalu merasa ada yang kurang. Nah ini hati-hati. Ya. Padahal kalau kita lagi doa, kalau menurut kitab suci, berilah kami rejeki secukupnya pada hari ini. Bayangin kalau hari ini cukup, berarti besok juga cukup. Ya, lusa juga cukup. Sampai nanti nafas kita berhenti juga cukup. Kita nggak akan kekurangan. Ya, karena kita doa tiap hari itu. Berilah kami, dalam bahasa kitab suci, makanan kami yang secukupnya. Karena Tuhan tahu kalau kelebihan nggak sehat. Penyakitnya banyak nanti. Kalau makannya berlebihan, jadi yang cukup aja, sesuai dengan takarannya. Tetapi kalau karakternya itu kurang bagus atau bahkan fatal, dia nggak akan pernah merasa cukup. Dia selalu bahkan menjadi serakah. Contoh, seorang jenderal yang dinyatakan bersalah karena menjual narkoba. Ada yang pernah dengar nggak cerita itu, berita itu? Namanya Jenderal Teddy Minahasa. Dalam persidangan, istri sirinya
Jadi dia punya istri sah, tetapi ada yang siri. Saya nggak tahu siri itu apa ya. Pokoknya siri lah, dalam berita dibilang begitu ya. Nah si istrinya ini, istri sirinya ini memberi kesaksian bahwa dia sama si Teddy itu suka ke Taiwan, ketemu sama bandar narkoba. Lalu kemudian bandar narkoba ini bilang ke si jenderal polisi ini, dia bilang ini, saya mau jual ini semua narkoba saya ke Indonesia. Kira-kira bisa dibantu nggak? Gitu. Lalu si jenderal ini bilang bisa, tapi setengah jangan dijual. Setengah dijual, saya akan jual supaya saya punya uang. Setengahnya lagi saya akan serahkan ke polisian supaya saya punya jabatan. Itu dalam kesaksian di persidangannya. Bayangin. Ini karakter kayak apa tuh? Ya, dimana double-double gitu. Ini udah jahat. Karena pilihan yang dia buat bukan cuma merugikan satu orang. Tapi jutaan anak orang di Indonesia ketika menggunakan narkoba itu. Dan semuanya berfokus pada I, me, and myself. Fatal gak tuh? Fatal. Tapi mungkin kita juga lupa. Ada kesalahan fatal yang kecil tapi nikmat. Yaitu gosip. Kira-kira Bunda Maria suka gosip gak? Hah? Kira-kira Bunda Maria suka gosip gak? Saya jamin enggak. Kenapa? Walaupun dia suka ngumpul sama ibu-ibu gitu ya. Sama emak-emak di dapur gitu sambil masak. Kan cerita perkawinan di Kana kan gitu ya. Siapa yang tahu kalau anggurnya habis? Ya Bunda Maria karena dia ada di dapur. Seksi konsumsi pada waktu itu. Dan dia tahu waduh gawat nih ya pada saat itu. Tetapi dia tidak langsung bergosip dengan ibu-ibu yang ada di situ bikin satu dapur panik ya. Karena anggurnya habis. Dia pergi ke orang yang tepat. Yaitu Yesus. Saya belajar mungkin dari sini ya. Mungkin kita lebih baik sering gosipnya sama Yesus. Daripada gosip sama tetangga gitu ya. Tetapi saya yakin adalah waktu saya ikut, saya retret pribadi di Rawaseneng. Lalu saya turun ke Groto, ke Gua Maria. Dan setelah saya berdoa di situ saya lihat-lihat. Lalu saya menemukan sebuah ikon. Dan saya nggak pernah lihat ikon itu. Di mana Bunda Marianya kemudian begini. Ya, taruh telunjuknya di depan mulut. Lalu saya cari tahu. Ternyata ini adalah Mary, Virgin of Silence. Maria, perawan keheningan. Ditemukan atau dipromosikan oleh Paus Fransiskus tahun 2015 ketika dia melihat ikon ini, waduh dia pengen banget ikon ini ditampilkan di banyak gereja ya. Bunda Maria yang taruh telunjuknya di depan mulutnya gitu. Lalu di belakang dari ikon itu Paus Fransiskus menulis, jangan berbicara buruk tentang orang lain. Ternyata beliau tahu kita suka gosip. Umat itu suka gosip. Sehingga dia bilang ikon ini bagus untuk mengingatkan kita supaya tidak bergosip. Ya. Walaupun gosip itu sip dan enak ya. Semakin digosok semakin mantap gitu. Ya. Tetapi tadi membuat kita kehilangan kemuliaan Allah. Karena ini adalah gambaran dari karakter yang kurang atau bukan karakternya Allah. Karena dalam kitab suci Yesus mengatakan kalau ada satu orang berbuat kesalahan jangan digosipin, panggil orangnya ngobrol berdua. Kasih tahu saya gini.
Daripada diceritain kepada semua orang, dia taunya ketika ada orang lain yang cerita sama dia. Sakit hati nggak kira-kira? Kayak tadi tuh ibu tadi yang cerita ya, dituduh apa tuh mencuri kolekte gitu. Misalkan satu paroki kemudian melihat dia pencuri kolekte, kira-kira bagaimana perasaannya pada waktu itu? Karena itu Yesus katakan kalau ada yang nggak benar, panggil orang, ngobrol berdua. Kalau dia ternyata ada bukti enggak, bertiga atau berempat, jadi ada prosesnya. Ya, memang sih lebih gampang kalau gosip ya, nggak terlalu banyak prosesnya seperti itu. Tapi itu artinya gambaran di sini adalah kita akan kehilangan gambar Allah di dalam diri kita. Itu arti kata dosa atau kesalahan yang bahasa aslinya dalam Roma 3 ayat 23 hamarsia. Sekarang kita pindah ke Roma 2. Kalau tadi Roma 3 ayat 23, sekarang kita ke Roma 2 ayat 23. Roma 2 ayat 23. Oke, udah ya? Ya. Mari kita baca sama-sama. Engkau bermegah atas hukum Taurat. Mengapa engkau sendiri menghina Allah dengan melanggar hukum Taurat itu? Nah, kata melanggar di sini ini juga kita sebut dengan dosa atau kesalahan yang bahasa Yunaninya pakai kata parabasis. Enggak penting sih, tapi maknanya penting. Di mana parabasis kalau tadi fatal flow ya, kecacatan yang menghancurkan atau bisa juga membunuh orang lain. Kalau parabasis artinya melanggar batas. Jadi misalkan di sini ada sebuah kejadian lalu ada itu tuh garis polisi yang kuning. Ya, jelas tuh polis line atau garisnya polisi. Tapi ada aja orang misalkan yang iseng udah ada garis batasnya tetap aja dia lewatin. Nah, itu yang dimaksud melanggar. Ya. Contoh misalkan beberapa kasus yang pernah saya baca ya. Misalkan ada dosen yang melakukan pelecehan seksual kepada mahasiswinya. Dan saya ingat ya, waktu saya masih kuliah dulu ya, saya sering dengar selentingan tuh. Terutama kalau udah lagi mau bikin skripsi. Ada banyak tuh cewek-cewek yang mengatakan bahwa dia sering diminta untuk lunch bareng ya, atau ngopi bareng. Alasannya adalah untuk bimbingan. Tetapi kemudian menjadi jelas bahwa ujung-ujungnya ternyata melanggar ya, atau melewati batas. Sebenarnya kalau kita lihat di sini, setiap kita kadang-kadang bisa juga melakukan itu. Kelewat batas. Contohnya saya dulu marah banget sama mama saya. Kalau misalkan uang gaji saya itu dikasih ke adik saya. Adik tiri saya yang laki-laki. Saya udah sering cerita itu ya. Kemarahannya itu saya merasa dirugikan karena saya merasa bahwa saya udah kerja keras, udah itu gaji saya udah share ke mama, tapi uangnya dikasih ke adik tiri saya yang cuma dipakai buat ngerokok, ya, buat nggak ngapa-ngapain karena dia nggak kerja. Itu dan kadang-kadang saya ingat saya marah banget sama mama saya, sampai dari muka mama saya kelihatan sedih banget. Artinya kemarahan saya sudah kelewat batas. Ya. Fokus saya pada waktu saya marah adalah diri saya sendiri. Karena saya merasa dirugikan. Saya merasa diperlakukan tidak adil sehingga ungkapannya adalah kemarahan pada waktu itu yang saya nggak sadar itu sudah melukai hati mama saya. Tapi saya juga ingat waktu saya kecil, nenek saya kan Belanda. Mama saya nggak pernah mukul. Tapi nenek saya bukan mukul, nyubit. Dan itu buat saya udah menakutkan.
Ya, dicubit sama oma saya atau nenek saya itu. Karena dia tuh ya kalau nyubit selalu di bagian paha dan itu bisa dia pelintir. Ya, cubitannya itu nyelekit banget. Sehingga kalau misalkan beliau marah, kalau nenek saya suka marah-marah, mama saya enggak ya. Nenek saya apa juga bikin marah gitu, dia suka ngomel yang seperti itu. Tetapi saya tahu batasnya nih kalau dia udah itu, kalau dia pasti abis ini dia nyubit, wah itu menyakitkan. Tapi saya juga baca berita ada anak mati karena dipukulin oleh orang tuanya. Artinya sudah ada batas tetapi dia kelewat batas. Kenapa tadi balik lagi ya? Keserakahan itu juga melewati batas. Dan ini dianggap kesalahan. Kita lihat ke Efesus 1 ayat 7. Efesus 1 ayat 7. Ini ada kata dosa atau kesalahan yang lain ya, di mana arti katanya beda. Efesus 1 ayat 7 saya bacain ya. Di dalam dia, kita baca aja barsang bagus soalnya. Ya Efesus 1 ayat 7. Efesus 1 ayat 7. Karena sesuai dengan tema kita jadi kita bacanya bareng-bareng aja. Oke, saya bacain aja ya. Di dalam dia kita beroleh penebusan melalui darahnya, yaitu pengampunan atas pelanggaran menurut kekayaan anugerahnya. Di sini dikatakan pelanggaran. Pelanggaran juga adalah dosa ya. Kita baca ya sama-sama ya, 1, 2, 3. Oke biasa ya namanya itu kelemahan dari multimedia ya, kadang-kadang agak susah. Oke kita baca ya 1, 2, 3. Sebab di dalam dia kita beroleh penebusan yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya. Kata dosa digunakan dalam bahasa Yunani adalah paraptoma. Nah, paraptoma artinya salah langkah, kepleset. Dia udah jalannya benar, tetapi ada situasi di jalan yang dia lewati, misalkan ada pisang yang dia nggak lihat, akhirnya dia terpleset atau dia tergelincir. Ya. Waktu saya ikut SEP, ya, saya angkatan 6 di SEP Sekinah. Ada satu ibu yang adiknya itu pakai narkoba. Terus kemudian dia lihat di angkatan kita ada yang mantan narkoba. Jadi dia bilang ini, tolong dong injilin adik saya, dia bilang gitu. Adik saya masih pakai tuh, dia bilang gitu. Kan kamu udah bisa keluar, udah bisa lepas, dia bilang gitu ya. Jadi tolong deh injilin supaya adik saya bisa bertobat, misalkan seperti itu. Lalu dia bilang, oh oke. Ada dia datang nih ke rumah dari adik dari si ibu ini. Lalu namanya juga yang satu pemakai, yang satu mantan. Jadi ngomongnya kan nyambung tuh ya, kode-kodenya nyambung, apapun pokoknya bisa ketawa ketiwi dan segala macam. Kira-kira kita belum lulus waktu itu, kan waktu itu sekolahnya 6 bulan ya, cukup lama. Tiba-tiba kemudian satu ketika di kelas, si orang muda yang udah kelar narkoba dia bilang, kayaknya saya nggak bisa nginjilin adik ibu lagi deh. Dia bilang, kenapa? Dia bilang, iya saya dulu udah gak nyimeng, gara-gara nongkrong sama dia saya nyimeng lagi. Dia bilang gitu. Ya, artinya dia paraptoma tuh, ya, kepleset. Keplesetnya kenapa? Karena dia ada di tempat atau situasi yang nggak tepat. Ataupun situasi yang nggak bersih atau nggak bagus. Saya dulu waktu mulai awal bertobat, ada satu temen, dulunya dia tuh suka dugem.
gitu ya. Dia pokoknya suka dugem, minum-minum dan segala macam lah di tempat dugem gitu. Lalu kemudian dia lahir baru, udah kelar SHDR, udah tadi kan ada promo SHDR, udah kelar SHDR-nya, lalu dia hidup baru, dia mau bertobat. Tetapi kebiasaan dugemnya belum dilepas. Terus dia bilang, terus saya tanya, kok lu masih suka dugem sih? Dia bilang enggak, takut gitu ya pengaruhnya. Oh enggak, gue kalau masuk ke tempat dugem, gue bilang darah Yesus. Jadi dia bilang darah Yesus itu memampukan dia untuk melawan segala godaan. Tetapi pertanyaannya, dia ada di tempat yang berbahaya. Kemungkinan terplesetnya bisa. Ya. Bisa yang terjadi. Karena itu seringkali orang kalau konseling dibilang kalau bisa dengan sesama jenis. Gitu kan. Ya, supaya nanti dari konseling nggak jadi konselet gitu kan. Kenapa? Bisa ya. Terpleset ini bisa. Karena di sini dibilang pengampunan dosa di mana kata dosanya digunakan kata paraptoma. Kita niatnya nggak ada awalnya, tetapi kemudian situasi mendukung untuk itu. Bahkan banyak juga diusulkan kalau orang konseling, mungkin buat generasi oma opa nggak masalah. Tapi generasi Gen Z ke bawah, di mana udah bukan lawan jenis menjadi masalah, tetapi sesama jenis juga udah menjadi masalah, ya ini agak kompleks sedikit ya. Sehingga diusulkan kalau misalkan konseling mendingan di ruangan yang berkaca. Ya, orang nggak bisa dengar, tapi minimal masih bisa lihat gitu ya. Tujuannya adalah untuk membantu. Nah, begitu juga. Karena itu kita sering lihat kalau orang kemudian berbuat kesalahan atau berdosa, saya kilaf gitu. Suka bilangnya begitu ya, kilaf katanya gitu. Tetapi tetap dia sadar ya. Walaupun kilaf bukan berarti dia hilang ingatan atau dia pingsan lalu dia berdosa, tapi dia sadar. Karena itu menjadi dosa. Ya. Dan kita biasanya suka ada di situ. Kita lihat di 1 Yohanes 3 ayat 4. Ya. 1 Yohanes 3 ayat 4. Di sini dibilang setiap orang yang berbuat dosa melanggar hukum Allah sebab dosa adalah pelanggaran hukum Allah. Kata pelanggaran atau dosa di sini bahasa Yunani digunakan anomia. Anomia ini artinya melambangkan kesengajaan untuk melanggar hukum. Memang dia sengaja. Kalau yang tadi paraptoma kepleset, nggak sengaja tapi situasinya membuat dia akhirnya jatuh. Tetapi kalau anomia dia tahu itu salah. Dan dengan niat, dengan sengaja dia langgar. Contohnya korupsi. Oh tadi Ibu sharing cerita dia dituduh mencuri uang kolekte. Tapi ada di satu gereja ya, memang uang kolektenya jelas-jelas dicuri. Tapi oleh umat. Kan lagi dibagiin zaman sekarang mungkin udah pakai QR code udah agak susah ya. Tapi kan dibagiin tuh kantong kolektenya. Tiba-tiba ada orang melihat ya, ada 3 anak muda dibagiin, dulu kan lobangnya masih gede ya. Duitnya diambil, bukannya dia ngasih, malah dia ngambil ya uang dari kolekte itu. Ya. Bahkan ada juga, gak usah disebutin lah di gereja mana gitu ya. Memang ada petugas kolektenya biasanya berapa orang gitu kan. Lalu kemudian ngitung-ngitung, teman-temannya sibuk ngitung, selipin gitu di kantong gitu, di kantongnya itu ada juga memang seperti itu. Artinya ya ini anomia. Dia memang sengaja sudah tahu aturannya, sudah tahu hukumnya, tapi dengan sengaja dia langgar. Dalam doa Bapa kami, kita kan selalu berdoa, ampunilah kesalahan kami. Ya. Nah, kata kesalahan di sana, arti katanya itu agak beda. Jadi bukan kepleset, bukan dengan sengaja, atau bukan juga tadi ya karakter yang kurang bagus, tapi di sana digunakan kata
Agak susah, jadi kayak judul film nih. Opei lema, itu katanya. Arti katanya adalah opei lema, sesuatu yang harus dibayar. Atau utang yang harus dibayar. Itu. Jadi tanpa sadar ketika kita berdoa, ampunilah kesalahan kami, sebenarnya kita lagi bilang ke Tuhan, Tuhan aku punya utang. Dan utangku itu gede. Sekarang kan lagi banyak pinjol ya. Nah ini pinjolnya udah dari pinjol ke pinjol, dari pinjol ke pinjol gitu ya. Yang harusnya kita harus bayar tuh utang itu, tapi Tuhan saya nggak sanggup. Karena itu ampunilah hutang saya Tuhan. Jadi opei lema tuh itu. Kita berhutang banyak. Dari mulai kita lahir sampai kita tahu hidup, udah berapa banyak, mungkin juga bisa anomia ya, pelanggaran yang sengaja kita buat atau yang kepleset. Tetapi di sini mau dikatakan ampunilah hutang yang nggak bisa kita bayar, itu dua kemungkinannya. Karena memang kita nggak mampu untuk membayarnya, atau memang kita nggak mau ya untuk membayar utang itu. Tetapi apapun itu ketika kita berdoa, Tuhan ampunilah kesalahan kami, sebenarnya kita lagi bilang Tuhan ampunilah hutang yang gak bisa saya bayar. Karena udah terlalu banyak Tuhan. Nah pengampunan ini bisa kita lihat dalam kisah talenta dan dinar. Ada orang, nah kita baca aja lah ya, Matius 18. Kita pindah ke Injil Matius ayat 18. Matius bisa pindah nggak ke Matius 18? Sambil nyari. Ayat 21. Oke. Saya baca ayat 21, nanti Bapak Ibu ayat 22 ya. Kemudian datanglah Petrus dan berkata kepada Yesus, Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku? Jika ia berbuat dosa terhadap aku, sampai 7 kali, ayat 22. Sebab hal kerajaan sorga seumpama seorang raja yang hendak mengadakan perhitungan dengan hamba-hambanya. Ayat 24. Tetapi karena orang itu tidak mampu melunaskan hutangnya, raja itu memerintahkan supaya ia dijual bersama anak istrinya dan segala miliknya untuk pembayaran hutangnya. Ayat 26. Ayat 27. Lalu tergeraklah hati raja itu oleh belas kasihan akan hamba itu, sehingga ia membebaskannya dan menghapuskan hutangnya. Ayat 28. Maka sujudlah kawannya itu dan memohon kepadanya, sabarlah dahulu, hutangku itu akan kulunaskan. Melihat itu, kawan-kawannya yang lain sangat sedih. Lalu menyampaikan segala yang terjadi kepada tuan mereka. Ayat 32.
Kita baca bareng-bareng ayat 33. Bukankah engkau pun harus mengasihani kawanmu seperti aku telah mengasihani engkau? Maka marahlah tuannya itu dan menyerahkannya kepada algojo-algojo sampai ia melunaskan seluruh hutangnya. Ayat 35 kita baca bareng-bareng. Maka Bapakku yang di surga akan berbuat demikian juga terhadap kamu apabila kamu masing-masing tidak mengampuni saudaramu dengan segenap hatimu. Problemnya adalah bukan soal, kan di sini bicara soal hutang ya, di mana dia berhutang kepada raja itu, hutangnya kan 10 juta, 10.000 talenta. Yang kalau diperkirakan menurut rupiah jumlahnya itu bisa triliunan atau miliaran lah. Gede banget. Sedangkan temennya ngutang sama dia cuma 100 dinar. 100 dinar itu upah kerja 4 bulan lah. Seperti itu ya. Jadi kecil banget. Sedangkan kalau dibilang 1 talenta itu artinya dia punya 60 juta dinar. 60 juta dinar dibebaskan, dilepaskan, dianggap nggak pernah berhutang. Sedangkan ada temennya yang nggak sampai 1 juta dinar, cuma 100 dinar doang, dia nggak mau lepaskan. Ya. Dia nggak mau mengampuni. Intinya adalah raja ini bilang seluruh utangmu telah kuhapuskan karena engkau memohon kepadaku. Ampunilah hutang yang tidak bisa aku bayar, yang gak sanggup untuk aku bayar ini. Bukankah engkau pun harus mengasihani kawanmu seperti aku telah mengasihani engkau. Jadi itu yang kita doakan dalam Bapa kami. Ampunilah hutang yang tidak bisa aku bayar ini Tuhan, seperti juga aku mengampuni atau melepaskan orang lain dari hutangnya kepadaku. Atau dari kesalahannya kepadaku. Itu arti kata dari opeilema. Ya, sesuatu yang harus dibayar. Dan ini persis yang diucapkan oleh sepamazmur. Tetapi padamu Tuhan ada pengampunan. Bahkan dia tahu persis kenapa. Kenapa Allah minta supaya kita mengampuni orang lain. Karena pengampunan adalah watak ilahi. Karakter ilahi. Jadi intinya adalah Allah ingin supaya kita punya karakternya. Wataknya. Karena begitu kita tidak mengampuni, tadi image of God, imago Dei-nya jadi blur. Jadi kabur, nggak kelihatan. Padahal tiap hari kita berdoa, ampunilah hutang yang gak bisa kami bayar. Ampunilah kesalahan kami. Karena ketika kita bisa melepaskan orang lain dari utangnya kepada kita menampakkan karakter Allah. Bukan berarti bahwa pengampunan itu ditentukan apakah saya bisa membayar, mengampuni orang lain. Bukan itu, karena pengampunan dari Allah itu pasti ada. Seperti yang dibilang oleh si pemazmur. Aku menanti-nantikan Tuhan sampai pagi hari seperti security yang kerja dari malam. Aku tunggu pengampunanmu karena aku tahu pengampunan adalah karaktermu. Allah nggak bisa menyimpan dendam. Allah nggak bisa menyimpan hutang kita. Ketika kita minta Tuhan ampunilah kesalahan kami. Dengan belas kasihan, karena itu dibilang sebab kepadamu Tuhan ada kasih setia. Itulah kenapa dia mengutus anaknya yang tunggal. Karena dia tahu kita nggak akan bisa bayar hutang dosa-dosa kita. Tiap hari kita berdosa, numpuk dosa kita. Ya. Kalau kita nggak tahan tuh sama pembuangan sampah di mana Pulau Gebang apa di mana gitu ya. Dia bilang teman saya ada bisnis kayak begituan, dia cerita aduh baru masuk kawasan itu dari jauh aja ya baunya udah kecium dia bilang.
Lalu kalau saya refleksikan, jangan-jangan dosa saya begitu. Kalau saya tidak mengaku dosa, maka itu kita butuh masa prapaskah kan ya. Supaya kita bisa membersihkan, melepaskan diri dari yang kotor-kotor atau yang dari yang bau-bau itu. Tetapi intinya adalah kenapa pengampunannya besar? Karena dosa kita juga berlimpah, dosa kita juga banyak. Artinya Allah selalu mampu untuk melepaskan segala kesalahan dosa-dosa. Bahkan lagunya tadi nyanyikan, dari timur ke barat Allah nggak inget-inget. Kita yang suka inget-inget, ketemu orangnya inget lagi kesalahannya gitu ya. Dengar namanya, dia tuh misalkan. Kita yang suka, memori kita itu susah untuk melupakan. Tetapi Allah mudah untuk melupakan. Sehingga ketika kita mengampuni, kita menampakkan karakter Allah. Yang mudah melupakan kesalahan kita, tetapi selalu mengingat untuk menunjukkan kasih setianya kepada kita. Amin. Coba bilang kiri dan kanan. Pengampunan Allah itu memang sungguh besar. Tidak terbatas ya, tanpa syarat. Mau berapapun utang kita, ketika kita katakan ampuni ya. Saya nggak mampu Tuhan untuk bayar. Lalu Tuhan bala katakan, aku lepaskan. Karena Yesus sudah membayar hutang-hutang kita. Yesus sudah menebus dosa-dosa kita. Amin. Mari kita tundukkan kepala. Betapa besar kasih pengampunanmu Tuhan. Tak kau pandang hina hati yang hancur. Ku berterima kasih, ku berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Pengampunan yang kau beri, pengampunan yang kau pulihkanku. Mari kita angkat kedua tangan kita ke sorga. Betapa besar, betapa besar kasih pengampunanmu Tuhan. Tak kau pandang hina, tak kau pandang hina hati yang hancur. Ku berterima kasih, ku berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Pengampunan yang kau beri, pengampunan yang kau beri, pulihkanku. Sekarang mari kita letakkan tangan kita pada dada kita. Mari kita mengucap syukur untuk apapun pelanggaran kita, dosa-dosa kita, kerapuhan dan kelemahan kita, ataupun mungkin pelanggaran-pelanggaran yang dengan sengaja kita lakukan. Dosa-dosa, hutang-hutang, dosa yang tidak mampu kita bayar, tetapi sudah dibayar oleh Yesus di atas kayu salib. Sekalipun dosa kita merah seperti kirmizi, menjadi putih seperti salju. Karena darah Yesus sudah memutihkan
kepekatan dan kelekatan serta kekentalan dosa kita. Darahnya menunjukkan kasih setia Tuhan yang jauh lebih besar dari pelanggaran kita, dari kerapuhan kita, dari kelemahan kita, dari ketidakmampuan kita untuk menampakkan image of God, imago Dei, gambar dan rupa Allah. Setiap hari kita berhutang kepada Allah karena kita gagal untuk menampakkan kemuliaannya lewat kata-kata kita, lewat pikiran-pikiran kita, lewat tutur kata kita, lewat relasi kita, lewat perbuatan kita. Tetapi Allah karena belas kasih-Nya, karena kasih setianya, selalu mampu untuk melunaskan dosa, pelanggaran, kesalahan kita. Mari kita letakkan pada dada kita sebagai ungkapan terima kasih. Kita jadikan doa kini sebagai ucapan syukur kita. Betapa besar kasih pengampunanmu Tuhan. Tak kau pandang hina, tak kau pandang hina hati yang hancur. Sebab itu ku berterima kasih, ku berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Kepadamu ya Tuhan. Pengampunan yang kau beri, pengampunan yang kau beri, pulihkan pengampunan yang kau beri, pulihkanku. Pengampunan yang kau beri, pemulihan yang kau beri, pemulihan yang kau beri, pelepasan yang kau beri, pelepasan yang kau beri, penyembuhan yang kau beri, penyembuhan yang kau, pembebasan yang kau beri, pembebasan yang kau, pemulihan yang kau beri, pemulihan yang kau beri, pulihkanku. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rejeki pada hari ini dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke. Kita akan doa ini. Bapak Ibu, kita akan doakan intensi ini. Saya akan memimpin doa, nanti Bapak Ibu, Oma Opa mengikuti doa yang saya ucapkan. Kita arahkan tangan kita pada kotak doa ini. Tuhan Yesus, kami percaya akan janji-Mu
bahwa apa yang kami minta, kami akan mendapatkan. Apa yang kami ketuk, pintu akan dibukakan. Karena itu dengan hati dan sepakat, bersama-sama kami meminta, kabulkanlah seluruh permohonan yang ada di dalam kotak doa ini. Sesuai dengan caramu, sesuai dengan kehendakmu, dan sesuai dengan waktumu. Terima kasih Tuhan Yesus, dengan perantaraan namamu yang kudus. Dengan perantaraan namamu yang kudus, kami percaya, kami sudah menerimanya. Amin. Demi nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Makasih ya. Terima kasih Ibu Yurika Agustina. Benar ya Bapak Ibu, hari ini kita mendapatkan sesuatu yang sangat berharga. Bahwa mengampuni adalah sifat ataupun karakter Allah yang harus juga dimiliki oleh kita sebagai anak-anak Allah. Kita akan memberikan persembahan yang terbaik atas apa yang Tuhan telah anugerahkan di dalam kehidupan kita. Kita persembahkan sebagai ucapan syukur dan terima kasih. Ku persembahkan bagimu Yesus yang terbaik dan terindah. Segala apa yang ku miliki itu semua anugerah-Mu. Terimalah Tuhan persembahan ini dengan tulus hati dan dengan hati bersyukur. Terimalah Tuhan persembahan ini, segala puji hormat bagi-Mu. Terimalah Tuhan. Terimalah Tuhan persembahan ini dengan tulus hati dan dengan hati bersyukur. Terimalah Tuhan persembahan ini, segala puji hormat bagi-Mu. Segala puji hormat bagi-Mu. Segala puji hormat bagi-Mu. Kami persilahkan. Shalom, selamat siang Oma Opa, Ibu Bapak semuanya yang sudah setia hadir di dalam persekutuan doa lansia ini. Terima kasih kami ucapkan kepada Ibu Bapak semua yang sudah hadir pada persekutuan doa kita PDKK Lansia hari ini. Juga terima kasih kepada Ibu Yurika untuk pewartaan firman-Nya yang luar biasa. Kita pasti akan menjadi berkat dari setiap sabda yang sudah ditaburkan buat kita semuanya. Semoga Tuhan juga terus memberkati pelayanan Sis Yurika, biar terus bertambah-tambah berkat dan kasih Tuhan. Kita juga berterima kasih kepada Ibu Yuli yang sudah memberikan kesaksian buat kita semua. Juga tadi Caroline memberi kesaksian singkat. Terima kasih Ibu Yuli dan Caroline untuk kesaksiannya yang pasti akan menguatkan kita semuanya. Terima kasih kepada tim pujian yang dipimpin oleh Ibu Caroline dan teman-temannya. Kepada pemain keyboard Lili, terima kasih. Juga kepada petugas multimedia IG Cindy, LCD Sinta, YouTube Desi, Soundman Alvin. Lengkap ya, kita punya teman-teman yang bertugas di multimedia. Terus kepada para penerima tamu, absensi, kolektan, tim dokter, seksi konsumsi,
serta petugas lainnya yang sudah melayani kita hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Juga kepada yang sudah menyumbang untuk konsumsi kita, ada yang menyumbang beberapa dana, juga ada yang menyumbang jeruk, juga di belakang ada kue lapis legit. Dan kita juga dapat sumbangan dari Hilo Platinum. Nanti kita semua dikasih 1 saset susu Hilo Platinum. Terima kasih untuk semuanya yang sudah bermurah hati memberikan sumbangan buat kita hari ini. Dan kalau masih ada ibu bapak yang ingin bermurah hati, yang ingin memberikan belas kasih sumbangannya buat PD Lansia ini, nanti bisa menghubungi Ibu Gia atau Ibu Ketua kita, Ibu Lili. Terima kasih semuanya. Terus ada beberapa pengumuman PDKK Lansia bulan depan, hari Jumat tanggal 13 Maret jam 10 pagi di tempat ini dengan tema percaya dan berserah, akan dibawakan oleh Ibu Eva Leonita. Nah, nanti bulan depan kita hadir lagi untuk bersama-sama mengikuti PDKK Lansia ini. PDKK pagi Selasa tanggal 17 Februari libur Imlek, pas tanggal 17 itu Imlek. Jadi PDKK pagi mulai lagi tanggal 24 Februari hari Selasa pukul 9.30 yang akan dimulai dengan doa pembebasan ya. Di tempat yang sama, di tempat ini dengan tema firman Tuhan tidak akan kembali dengan sia-sia, berkatnya selalu ada. Bersama dengan Ibu Anita Rusli. Nah, pada hari ini acara PD pagi ini juga akan dimeriahkan dengan acara-acara line dance, ada drama juga, dan ada games. Jadi oma opa, ibu bapak boleh hadir ya hari Selasa tanggal 24 Februari hari Selasa di tempat ini jam 9.30. PDKK malam hari Kamis tanggal 19 Februari pukul 19.30 malam di tempat ini dengan tema Loving Your Child bersama dengan Bapak Gunawan HP. Terus kepada oma opa, bapak ibu, saudara-saudari yang baru pertama kali hadir dalam pertemuan ini, mohon kesediaannya untuk berdiri. Kita akan berkenalan. Ada yang baru pertama kali hadir? Ibu Yuli baru pertama? Oh sering. Yang baru silakan ibu berdiri. Nah, selamat datang, terima kasih ibu. Kita menantikan setiap hari Jumat PDKK Lansia ada di tempat ini. Itu Ibu Lili, ibu ketua kita. Selamat datang ibu. Terus PDKK Santo Yakobus mengadakan acara SHDR, Seminar Hidup Baru dalam Roh, tanggal 26 Februari sampai dengan 14 Maret 2026, dan pendaftarannya bisa lihat di flyer. Nah, di situ atau bisa mendaftar di meja depan, ada panitia yang sudah siap untuk menerima pendaftaran. Nah, sekarang ada video yang ditayangkan tentang SHDR. Perkenalkan, nama saya Sheila. Shalom, nama saya Rocky. Ya pasti lebih dari 1 kali. Mungkin 2 atau 3 kali.
di beberapa tempat dan di beberapa komunitas yang berbeda. Setiap kali SHDR pasti punya ceritanya sendiri. Saya ditumpangi tangan oleh seorang pendoa. Gak ada yang spesial, saya cuma menangis karena kata-kata dari pendoa tersebut menyentuh hati saya. Tapi yang luar biasa adalah keesokan paginya. Saat saya bangun dari tidur, hati saya tuh kayak, kalau dibilang panas, terbakar, mungkin kurang tepat. Lebih tepatnya lagi, saya mengalami lapar dan haus akan firman Tuhan yang gak pernah saya rasain seumur hidup saya. Setiap ngikut SHDR yang baru, itu saya dapat lagi pembelajaran-pembelajaran baru dan pengalaman-pengalaman baru. Jadi belajar kalau Roh Kudus itu ternyata perlu diaktifkan dan perlu terus dikembangkan. Hanya dalam waktu 6 bulan, saya bisa baca dari kitab Kejadian sampai Wahyu. Itu karena kasih karunia Allah. Sejak saat itu juga, pikiran saya berubah karena firman Tuhan yang saya baca. Karena pikiran saya berubah, perilaku saya juga berubah. Dan ternyata itu memulihkan semua hubungan saya bersama keluarga, teman-teman, gereja. Dan lebih lagi, saya masuk ke dalam satu dimensi yang luar biasa bersama Tuhan. Saya jadi mengalami pertobatan total dari perjalanan hidup saya yang penuh dengan dosa, karena banyak mengalami dosa-dosa yang anak muda pada masa ini. Saya rindu kalau kuasa Tuhan bekerja begitu dahsyat, memperbaiki jiwa saya yang lesu saat itu, mengubah hidup saya masuk ke dalam ruang-ruang yang saya nggak pernah pikir sebelumnya, karena ada damai sejahtera dan sukacita yang luar biasa sejak saat itu bersama Tuhan. Kuasa Roh Kudus yang sama juga pasti mengubahkan hidup Bapak Ibu semuanya. Jadi, sampai ketemu di SHDR. Itu tadi sharing iman mereka. Jadi bagi ibu bapak yang belum ikut SHDR boleh mendaftar ya. Perkenalkan nama saya. Karena luar biasa manfaatnya buat kehidupan kita. Kita akan akhiri pertemuan persekutuan doa pada siang hari ini. Sebelum kita kembali melanjutkan aktivitas masing-masing, kita akan tutup dengan doa, jangan beranjak dulu. Diawali dengan doa, kita akhiri dengan doa juga. Silakan Setia. Ibu-ibu, kita tenang dulu ya. Kita masih akan doa penutup dulu. Oma, Opa, Bapak Ibu, mari kita mau siapkan hati kita mau berdoa, kita mau buat tanda kemenangan. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, amin. Terima kasih Tuhan buat kasih dan kebaikan-Mu yang Tuhan berikan di dalam hidup kami Tuhan. Penyertaan-Mu Tuhan dari awal hingga selesai persekutuan doa ini. Terima kasih juga Tuhan untuk setiap firman-Mu yang boleh kami dengar lewat Ibu Yurika Tuhan. Mari Allah Roh Kudus berikan kekuatan di dalam hidup kami Tuhan. Untuk kami juga mampu untuk bisa mengampuni Tuhan. Karena Engkau Tuhan yang sudah menebus segala dosa kami. Engkau Tuhan yang sudah mengampuni kami lebih dahulu. Berikan terus kekuatan di dalam hidup kami melalui Allah Roh Kudus. Agar kami juga tidak pernah mengingat-ingat segala dosa kesalahan-kesalahan orang. Seperti Engkau Tuhan yang tidak pernah mengingat kesalahan kami. Tuhan, kiranya Roh Kudus yang terus menyertai hidup kami penuhi dengan hikmat Tuhan yang bisa kami mengerti untuk kami mampu mendengar dan melakukan apa yang menjadi rencana dan kehendak-Mu yang terbaik di dalam hidup kami sehingga kami boleh menjadi anak-anak yang selalu berkenan kepadamu Tuhan. Dan kiranya Tuhan berkati juga setiap pelayanan Ibu Yurika untuk lebih lagi Tuhan, sehingga dimanapun dia boleh mewartakan firman-Mu, kasih-Mu Tuhan,
yang bisa membawa jiwa-jiwa, yang menyelamatkan jiwa-jiwa Tuhan, hanya untuk kemuliaan-Mu Tuhan. Berkati kesehatan Ibu Yurika, berkati pelayanannya dan juga berkati pekerjaan serta keluarganya. Tuhan, sebentar kami mau keluar dari tempat ini Tuhan. Kiranya Tuhan berkati setiap langkah kami Tuhan. Engkau jagai kami, Engkau lindungi kami dalam setiap keberadaan kami. Hingga kami juga boleh sampai ke rumah bertemu dengan keluarga kami yang kami kasihi Tuhan. Kami boleh membagikan damai dan sukacita yang kami terima daripada Engkau. Terima kasih Tuhan. Kemuliaan kepada Bapa, Putra, dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Bapak Ibu semua. Kita akan berjumpa lagi minggu depan. Kita akan tutup pertemuan ini dengan lagu yang akan membawa kita selalu ingat kasih-Nya tak akan pernah berakhir seumur hidup kita. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap hari. Rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Kasih Allah, kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap hari. Rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Dengan sukacita, dengan sukacita ku kan hari, dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap hari. Rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Dengan sukacita, dengan sukacita ku kan hari, dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Selanjutnya silakan panitia.